Ibuku pandai membuat agar-agar beraneka rasa, stroberi atau sari pandan, di dalamnya roti atau serat sayuran, disirami susu. Oh, lezat sekali. Jika sepandai ibu, akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi rumah. Lalu kawan-kawanku datang berduyun-duyun, bawa sendok dan pinggan, dan ku ucapkan, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik masih ada di rumah, masih standby di rumah, kalau bosan suruh ibunya buat kue, kemudian makan bersama. Kalaupun ada sisa dikasih tetangga-tetangganya. Tidak boleh berkumpul di rumah ya. Kak Dadang pagi ini akan menceritakan dongeng Kak Dadang berjudul Putri Pinang Masak, yang ditulis oleh Mahyudin Almudra dan Tuti Sumarningsih, penerbit Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adi Cipta Karyanusa. Pada zaman dahulu kala, ketika nenek moyang masih memakan keluang, tersebutlah kisah negeri Siambul, Sebrida, Indragiri. Di negeri itu hidup 7 pasang putra-putri yang dilahirkan kembar. Marudum Sakti lahir kembar dengan Putri Pinang Masak. Buyung Selamat dengan Putri Mayang Mengurai. Sampurago dengan Subang Bergelang. Tonggak Detonang dengan Putri Pandan Bejelo. Sapu Jagat dengan Putri Loyang Bunga Emas, Roger dengan Putri Setanggi, dan yang bungsu Tuntun dengan Putri Bungsu. Ketujuh putra itu tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani, sedangkan ketujuh putri kembarnya menjelma menjadi gadis yang cantik jelita. Namun dari ketujuh putri tersebut, Putri Pinang Masak adalah yang termolek. Banyak raja berkeinginan menyunting Putri Pinang Masak, namun selalu ditolak dengan halus. Pada suatu pagi, seluruh penduduk heboh karena tiba-tiba Putri Pinang Masak hilang dari rumahnya. Ketujuh saudara laki-lakinya pun tersebut mencari ke sana kemari, namun sang putri tidak ditemukan juga. Roger pergi menyusuri sungai, masuk hutan, mendaki bukit, menuri lurah, hingga berjumpa dengan Datuk Montah di sebuah kampung. Dari Datuk Montah, Roger memperoleh kabar bahwa kakaknya dibawa lari dan dikawinkan dengan Raja Dewa Sikarabadaik oleh penduka Raja Telni Telanai dari Jambi. Roger pun pulang dan bermusyawarah dengan saudara-saudaranya untuk mencari cara membebaskan Putri Pinang Masak. Akhirnya diputuskan untuk mengutus Roger pergi ke Jambi dan membawa pulang Putri Pinang Masak dengan damai, tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Roger pun berangkat ke Jambi, tepat kakak permata mutiaranya berada. Setelah berhari-hari melewati perjalanan yang melelahkan, tibalah dia di Jambi. Negeri itu dijaga ketat karena sedang terjadi pertentangan antara Raja Telni Telanai dengan Belanda. Roger pergi ke istana untuk menemui raja.
Dia memperkenalkan diri berasal dari kerajaan Indragiri dan setiap membantu apapun yang diperlukan. Raja Telanai, raja menyambutnya dengan gembira dan Roger diterima tinggal di istana. Berkali-kali Roger diutus raja untuk membasmi perompakan di perairan Jambi. Karena keperkasaannya, Roger selalu berhasil mengalahkan perompak-perompak itu hingga dia diangkat oleh raja menjadi dulu balang negeri. Roger kemudian memohon untuk diizinkan memerangi Belanda. Raja sangat gembira karena dulu balang yang lain tidak ada yang berani melawan Belanda. Pada malam sebelum berangkat ke medan perang, diam-diam Putri Pinang Masa menemui adiknya dan memberikan selendang cindai sebagai pusaka. Selain cindai dari kakaknya, Roger pun berangkat berbekal ilmunya yang tinggi. Roger menyerang seperti hantu yang tidak mengenal waktu dan tempat. Suatu hari dulu balang Roger berperang dan memperoleh hasil yang gemilang. Segenap rakyat Jambi menyambutnya sebagaimana layaknya seorang pahlawan karena jasa-jasanya yang sangat besar kepada kerajaan. Raja Telni gelar datuk dan mengukuhkan Raja Telni memberi penghargaan dengan menganugerahkan gelar datuk dan mengukuhkan Roger sebagai dulu balang utama. Maka lengkaplah gelar Roger yang perkasa dari Indragiri itu, yaitu Datuk Dulu Balang Utama Roger. Semua pembesar di kerajaan Jambi memberi ucapan selamat, tidak terkecuali Putri Pinang Masa. Waktu berlalu, Raja Telanai sakit dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Raja Dewa Sikarabadaik. Kerajaan menjadi lemah, banyak pengkhianat muncul di lingkungan istana. Komponi Belanda memiliki kesempatan untuk menekan raja muda yang baru diangkat itu. Setelah terus dibujuk dan didesak oleh para hulu balang yang telah menjadi mata-mata Kompeni Belanda, akhirnya Raja Dewa Sikarabadaik mahu menandatangani perjanjian perdamaian dengan Belanda disertai sejumlah syarat. Namun Belanda tidak menepati janjinya. Datuk Roger yang telah mempermalukan Kompeni Belanda ditangkap. Dengan tangan diikat, Datuk Roger dibawa ke kapal untuk dibuang ke tempat yang jauh. Hulu balang yang berkhianat di kerajaan itu ikut serta mengawal Datuk Roger sewaktu akan menaiki kapal. Dengan seizin Allah sekonyong-koyong, Datuk Roger hilang secara gaib. Sepeninggal Datuk Roger, Belanda kemudian menyerang kerajaan Jambi. Banyak pasukan Raja Dewa Sikarabadaik yang gugur. Pada saat yang kritis itu, Datuk Roger muncul secara tiba-tiba dan menghadap Raja Dewa Sikarabadaik memohon untuk diizinkan melawan Belanda. Raja pun segera memerintahkan Datuk Roger untuk memimpin pasukan. Dengan kehadiran Datuk Roger, semangat para prajurit pun bangkit kembali. Beransur-ansur medan peperangan dikuasai oleh Datuk Roger hingga akhirnya tentara Belanda lari kocar-kacir. Raja Dewa Sikarabadaik selanjutnya menangkap dan menghukum mati para pengkhianat. Merasa pengabdiannya sudah cukup dan waktunya sudah tiba, Datuk Roger menghadap Raja Dewa Sikarabadaik memohon izin untuk pulang ke Indragiri. Jika suatu masa nanti tuanku memerlukan hamba, panggillah hamba di desa Siambul
di hulu batang gangsal Selebrida Indragiri. Datuk Roger berkata, permintaan Datuk Roger dikabulkan dan dia diizinkan pulang esok harinya. Pada malam hari itu, Putri Pinang Masa bersimpuh di depan Raja Dewa Sikarabadai memohon untuk diizinkan pulang ke negerinya Indragiri. Hamba datang ke negeri ini dibawa oleh Dulu Balang dan dijadikan sebagai silir oleh tuanku. Tetapi tuanku telah melakukan hamba melebihi pemaisuri. Sekarang hamba berterus terang bahwa Datuk Roger itu adalah adik kandung hamba. Izinkan hamba pulang bersamanya ke Indragiri. Hamba telah rindu benar kepada adik-adik hamba. Dengan berat hati, Raja Dewa Sikarabadai memberikan izin. Segeralah kembali ke negeri ini. Raja Dewa Sikarabadai berkata dengan berat. Putri Pinang Masa menjawab, perlu Paduka ketahui saat ini hamba sedang mengandung 3 bulan. Hamba ingin dia lahir di istana ini sebagai bukti bahwa dia adalah putra tuanku. Pada pagi sebelum dua beradik itu berangkat, Raja Dewa Sikarabadai menyerahkan plakat kerajaan yang berisi maklumat bahwa hutan di daerah Jambi diserahkan kepada anak cucu yang berasal dari Putri Pinang Masa. Kepulangan Datuk Roger dan Putri Pinang Masa ke desa Siambul disambut dengan gegap gempita. Adik-adiknya datang berlarian memeluk dan menangis dengan sukacita dan haru. Putri Pinang Masa disambut dengan taburan beras kuning dan siraman air bunga mawar. Masyarakat desa mengadakan upacara gawai. Berbagai kegiatan kesenian semarak digelar. Musik gambus bergema, suara nandung mengalun lembut membuat negeri Siambul gembira ria. Dalam luapan kegembiraan, Datuk Marudun Sakti, anak laki-laki tertua yang merupakan saudara kembar Putri Pinang Masa, menyela berkata, keluarga kita sudah utuh kembali dan peristiwa ini hendaknya kita jadikan sebuah pelajaran berharga untuk anak cucu kita kelak agar selalu membela dan melindungi saudara-saudaranya. Sesuai dengan plakat kerajaan yang diberikan oleh Raja Dewa Sikarabadai, selanjutnya anak keturunan Putri Pinang Masa mendiami dan berkembang menjadi suku Kubu dan Talang Mama yang menguasai hutan Jambi. Demikianlah cerita Putri Pinang Masa. Buat adik di rumah, jaga kesehatan, tetap di rumah, belajar di rumah, dan makanan bergizi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.